Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 2 Samuel pasal 18, teksnya ayat 16 sampai 30, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 16 sampai 23. Sesudah Absalom mati, Yoab hentikan mengejar orang Israel. Kemudian Ahimaas bin Zadok dan seorang Ethiopia pergi kepada Daud untuk memberitakan kemenangannya. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai 30. Ahimaas yang lebih cepat datang kepada Daud dan hanya memberi kabar baik kemenangan saja. Kesimpulannya, sesudah Absalom mati, Yoab meniup sangkakala dan hentikan mengejar orang Israel. Kemudian melemparkan mayat Absalom ke dalam lubang dan mendirikan timbunan batu yang sangat besar. Ketika Ahimaas bin Zadok ingin lari kepada Daud untuk menyampaikan kabar itu, tetapi Yoab tidak setujunya dan mengirim seorang Ethiopia. Tetapi Ahimaas tetap memohon izinkan pergi ke Daud, dan Ahimaas lebih cepat datang kepada Daud daripada orang Ethiopia, dan hanya memberi kabar baik kemenangan dalam peperangannya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memberi keadilan kepada yang Ia kasihi dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Kedua, Tuhan yang terpuji menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan orang-orang dikasihi oleh Dia. Sudah Tuhan mengambil keputusannya tentang itu semua. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yoab hentikan mengejar orang Israel, kemudian melemparkan mayat Absalom ke dalam lubang dan mendirikan timbunan batu yang sangat besar. Dia tidak setuju akan Ahimaas bin Zadok lari kepada Daud untuk menyampaikan kabar yang Absalom mati, sehingga dia mengirim seorang Ethiopia kepada Daud. Karena Yoab sudah tahunya tidak menerima baik-baik tentang mereka yang membawa kabar burungnya, sepertinya pada waktu Saulnya mati dan Isbosetnya mati juga, sehingga Yoab tidak bolehkan tentang itu. Kedua, Ahimaas yang telah memohon akan lari kepada Daud sekali lagi memohon izinkan kepada Yoab akan pergi ke Daud. Dan Ahimaas lebih cepat datang kepada Daud daripada orang Ethiopia, dan hanya memberi kabar baik kemenangan peperangannya. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, jangan terus bertengkar dan jangan usaha akan melenyapkan orang-orang melawan Anda. Memang ingat, semua orang adalah ciptaan Tuhan yang Ia kasihi. Yoabnya memang ingin melindunginya orang Israel, dan kita juga harus ingin melindunginya semua orang yang Tuhan kasihinya. Kedua, berdoa supaya memberitakan Injil, memberitakan kabar yang buruk pun dengan kebijakan dari Tuhan. Memang ada berita yang buruk pun juga, berita yang susah menerima juga, di dalam firman pun juga ada, dan di dalam kehidupan pasti ada. Tetapi kita harus menyampaikannya, dan untuk itu harus memohon bijaksana kepada Tuhan. Akhirnya praktik kali ini memohon kebijakan kepada Tuhan supaya memberitakan kabar-kabar dengan tidak putus harapan, melainkan supaya menguatkan hati mereka dengan kabar itu. Itu perlunya bijaksana, dan Tuhan akan memberikan itu dengan kata-kata kita. Orang-orang tidak putus asa dan akan dikuatkan. Inilah tanggung jawab orang percaya. Inilah kewajiban hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.